Di balik setiap sistem cerdas, selalu ada algoritma yang menentukan bagaimana masalah dibaca, pilihan dibandingkan, lalu keputusan diambil. Dalam sistem cerdas, algoritma adalah serangkaian langkah yang dipakai untuk mengolah masukan, menalar kondisi, lalu menghasilkan tindakan atau solusi. Algoritma menjadi jembatan antara cara kita merepresentasikan masalah dengan cara sistem menemukan jawaban yang paling masuk akal. Secara umum, kita bisa mengelompokkan pendekatan ini ke 4 keluarga besar, yaitu pencarian, logika, optimasi, dan pembelajaran statistik atau machine learning. 4 kelompok ini berbeda pada cara berpikirnya, tetapi semuanya bertujuan sama, yaitu membantu sistem memilih tindakan yang tepat dari ruang kemungkinan yang besar. Setelah ini, kita akan lihat kapan tiap pendekatan lebih cocok digunakan dan apa konsekuensinya bagi kualitas solusi. Algoritma pencarian dipakai saat solusi tidak langsung terlihat, sehingga sistem harus menelusuri state space untuk menemukan jalur menuju tujuan. Pada uninformed search, sistem bergerak tanpa petunjuk tambahan. Ia hanya tahu aturan perpindahan dan kondisi tujuan. Breadth first search memeriksa simpul per level. Kelebihannya lengkap dan bisa menemukan solusi terpendek pada biaya seragam, tetapi kebutuhan memorinya cepat membesar. Depth first search justru menyelam dalam lebih dulu. Ia hemat memori, namun bisa tersesat di cabang yang panjang dan tidak selalu memberi solusi terbaik. Berbeda dari itu, informed search memakai heuristik, yaitu petunjuk tentang seberapa dekat sebuah keadaan ke tujuan. Greedy best first search memilih simpul yang tampak paling menjanjikan saat ini. Ia sering cepat, tetapi bisa keliru karena terlalu fokus pada perkiraan lokal. A star menyeimbangkan biaya yang sudah ditempuh dengan perkiraan sisa jalan, sehingga biasanya lebih terarah daripada BFS dan lebih andal daripada greedy murni. A-star sering dianggap penting karena ia tidak mencari secara membabi buta. Ia memakai informasi tambahan untuk mempersempit pencarian. Nilai yang dipertimbangkan adalah biaya yang sudah ditempuh, ditambah estimasi biaya menuju tujuan. Dari sini, pencarian jadi lebih efisien. Kalau heuristiknya terlalu optimistis namun masih tidak melebih-lebihkan biaya sebenarnya, heuristik itu disebut admissible. Syarat inilah yang membuat A-star tetap bisa menjamin solusi optimal, sambil mengurangi simpul yang perlu diperiksa dibanding pencarian tanpa panduan. Jadi kekuatan A-star bukan hanya cepat, tetapi cepat dengan arah yang tetap dapat dipertanggungjawabkan. Selain pencarian, sistem cerdas juga banyak memakai pendekatan berbasis logika untuk menurunkan kesimpulan dari kumpulan fakta dan aturan. Forward chaining bergerak dari data yang sudah ada menuju kesimpulan. Cocok saat fakta datang lebih dulu dan sistem perlu memeriksa aturan yang relevan. Backward chaining bekerja dari tujuan yang ingin dibuktikan, lalu menelusuri fakta pendukungnya. Pendekatan ini berguna saat pertanyaannya sudah sangat spesifik. Ketika ruang solusi sangat besar, kita sering beralih ke optimasi. Tujuannya bukan sekadar menemukan solusi, tetapi mencari yang paling baik menurut kriteria tertentu. Itulah sebabnya optimasi banyak muncul pada penjadwalan, perutean, dan desain. Ketika pilihan yang mungkin begitu banyak hingga mustahil dicoba satu persatu, pada situasi seperti itu, kualitas algoritma sangat menentukan apakah kita mendapat solusi yang layak dalam waktu yang masuk akal. Banyak algoritma optimasi modern mengambil inspirasi dari proses alam, karena alam sering menemukan pola efisien lewat adaptasi dan pencarian bertahap. Algoritma genetika meniru evolusi. Sejumlah kandidat solusi dipilih, dikawinkan, lalu dimutasi agar dari generasi ke generasi kualitasnya makin baik. Bayangkan kita tidak langsung mencari jawaban sempurna, tetapi memelihara populasi jawaban yang terus bersaing. Simulated annealing mengambil ide dari pendinginan logam. Pada awalnya, sistem boleh mencoba lompatan yang kurang baik agar tidak terjebak terlalu cepat. Semakin lama, ruang geraknya dipersempit sampai solusi menjadi lebih stabil. Jadi ada fase eksplorasi, lalu fase pemantapan.
Particle swarm optimization meniru gerak kawanan. Setiap partikel bergerak sambil belajar dari pengalaman sendiri dan posisi terbaik kelompok. Intuisi besarnya sederhana. Kadang solusi terbaik muncul bukan dari satu langkah pasti, tetapi dari banyak percobaan cerdas yang saling menyesuaikan. Membangun sistem cerdas tidak dimulai dari memilih algoritma. Langkah pertama justru memahami masalah yang benar-benar ingin diselesaikan. Setelah masalah jelas, kita mengumpulkan data atau pengetahuan domain. Di tahap ini, kualitas masukan sangat menentukan kualitas keluaran. Baru kemudian kita memilih algoritma yang cocok dengan bentuk masalah, jenis data, dan target performa yang diinginkan. Tahap berikutnya adalah implementasi dan pelatihan jika pendekatannya memerlukan model yang harus belajar dari data. Sesudah itu, sistem diuji dan divalidasi. Kita perlu memastikan hasilnya akurat, stabil, dan benar-benar relevan untuk konteks penggunaan. Ketika sistem sudah dipakai, pekerjaan belum selesai. Pemeliharaan dibutuhkan karena data, lingkungan, dan kebutuhan pengguna bisa berubah. Itulah sebabnya metodologi ini bersifat iteratif. Hasil evaluasi sering membawa kita kembali memperbaiki data, aturan, model, atau bahkan rumusan masalahnya. Kalau proses ini dipahami sebagai siklus, kita lebih siap membangun sistem yang bukan hanya cerdas di awal, tetapi tetap berguna seiring waktu. Pendekatan berbasis aturan dan machine learning sama-sama penting, tetapi kekuatannya muncul pada situasi yang berbeda. Sistem berbasis aturan lebih transparan karena alasan dibalik keputusan bisa ditelusuri lewat aturan yang eksplisit. Machine learning biasanya lebih scalable untuk pola yang kompleks, tetapi sering membutuhkan data lebih banyak dan interpretasinya tidak sesederhana rule-based. Dari sisi pengembangan, rule-based bisa cepat untuk domain sempit, sedangkan machine learning sering menuntut proses pelatihan, evaluasi, dan penyetelan yang lebih panjang. Dalam praktiknya, akurasi tinggi saja belum cukup. Kita juga perlu menilai apakah sistemnya mudah dijelaskan, dirawat, dan diperluas. Jadi pemilihan pendekatan bukan soal mana yang paling modern, melainkan mana yang paling tepat untuk kebutuhan nyata. Dalam informatika kesehatan, pilihan algoritma tidak pernah netral karena hasil sistem bisa memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada pasien. Model yang sangat akurat memang menarik, tetapi pada sistem klinis kita juga perlu tahu mengapa rekomendasi tertentu muncul. Disinilah trade-off antara akurasi dan interpretabilitas menjadi penting. Keputusan yang tidak bisa dijelaskan bisa sulit dipercaya dalam lingkungan medis. Selain itu, data kesehatan sering sensitif, bervariasi, dan berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, metodologi iteratif menjadi sangat penting. Sistem informasi kesehatan yang baik bukan hanya pintar saat diuji, tetapi juga aman, dapat dievaluasi, dan terus diperbaiki setelah digunakan. Ada beberapa istilah kunci yang perlu kita pegang. Heuristik adalah perkiraan cerdas yang membantu pencarian bergerak lebih terarah. State space adalah himpunan semua keadaan yang mungkin ditelusuri sistem saat mencari solusi. Algoritma genetika adalah teknik optimasi yang meniru seleksi dan evolusi pada populasi solusi. Objective function adalah ukuran yang dipakai untuk menilai seberapa baik sebuah solusi. Konsep-konsep ini sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saat aplikasi navigasi mencari rute, Astar sering dipakai untuk menelusuri jalur yang efisien menuju tujuan. Di rumah sakit, algoritma genetika bisa membantu menyusun jadwal tenaga medis atau penggunaan ruang dengan mempertimbangkan banyak batasan sekaligus. Dalam logistik, optimasi rute dipakai agar kendaraan menempuh jarak, waktu, atau biaya serendah mungkin sambil tetap memenuhi kebutuhan pengiriman. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pilihan algoritma memengaruhi efisiensi, biaya, dan kualitas layanan secara langsung. Jadi ketika kita mempelajari teori algoritma, yang sedang kita pelajari sebenarnya adalah cara membuat keputusan yang lebih baik di dunia nyata. Itulah mengapa pemahaman konsep dasar tetap penting, bahkan ketika perangkat lunak sudah mampu mengotomatisasi banyak proses.
Sekarang bayangkan kita diminta merancang sistem cerdas untuk membantu klasifikasi risiko pasien atau prioritas layanan. Kalau data historis sangat terbatas, pendekatan rule-based atau logika berbasis pakar bisa menjadi titik awal yang lebih masuk akal. Kalau data melimpah dan pola kasusnya kompleks, machine learning bisa memberi keuntungan karena mampu menangkap hubungan yang sulit dirumuskan sebagai aturan manual. Namun jika keputusan harus mudah dijelaskan kepada dokter atau auditor, interpretabilitas menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan. Kita juga perlu melihat sumber daya komputasi. Algoritma yang sangat berat mungkin tidak cocok untuk sistem yang harus merespons cepat. Target akurasi pun harus dibaca bersama konteks. Sedikit kenaikan akurasi belum tentu sepadan jika biaya, waktu, atau kompleksitas melonjak jauh. Karena itu, memilih algoritma yang tepat berarti menimbang banyak faktor sekaligus, bukan mengejar satu metrik secara terpisah. Sampai di sini, kita sudah melihat bahwa algoritma adalah inti cara kerja sistem cerdas dalam memahami masalah dan menghasilkan solusi. Kita juga mengenal keluarga besar algoritma mulai dari pencarian, logika, optimasi, sampai pembelajaran statistik atau machine learning. Di antara algoritma pencarian, Astar menonjol karena mampu memakai heuristik untuk tetap efisien tanpa kehilangan arah menuju solusi optimal. Kita juga belajar bahwa pengembangan sistem cerdas berjalan bertahap dari identifikasi masalah sampai pemeliharaan dan prosesnya bersifat iteratif. Terakhir, tidak ada satu algoritma yang selalu paling baik. Setiap pilihan selalu membawa trade-off yang harus dibaca dalam konteks nyata. Kalau kerangka ini melekat, Anda akan lebih siap menilai solusi cerdas secara kritis, bukan sekadar menghafal nama algoritmanya. Sebelum lanjut, coba refleksikan satu hal. Saat menghadapi sebuah masalah, algoritma apa yang paling masuk akal dipilih dan mengapa? Pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke representasi pengetahuan dan inferensi, yaitu cara sistem menyimpan fakta dan menurunkan kesimpulan dari sana. Dengan bekal hari ini, Anda sudah punya dasar yang kuat untuk mengikuti pembahasan itu dengan lebih tajam. Sampai jumpa di topik berikutnya.